dikasih Tuhan, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja. Saat ini saya ada di Santorini, di Taman Daju, tapi like Santorini ya. Nah, kita sudah masuk bulan Februari, bulan kasih sayang katanya begitu. Salah satu buah daripada kasih sayang yaitu kesetiaan, merupakan buah Roh Kudus yang harus kita miliki. Kita setia kepada Tuhan Yesus, kita setia kepada keluarga kita setia kepada pasangan kita. Amin. God bless you. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, apa kabarnya? Kami berharap Bapak dan Ibu baik-baik saja ya. Kami mengundang Bapak dan Ibu untuk dapat hadir pada ibadah raya yang diadakan setiap hari Minggu. Sesi yang pertama akan diadakan pada jam 6:30 dan sesi yang kedua akan diadakan jam 9 pagi. Kami mengundang Bapak dan Ibu untuk dapat hadir pada ibadah doa lawatan yang diadakan setiap hari Kamis jam 7 malam. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah menabur. Bagi Bapak dan Ibu yang rindu untuk menabur, Anda dapat mentransferkannya ke rekening BCA 6155188018. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom guys, jangan lupa ya untuk hadir setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja untuk mengikuti ibadah komsel. Dan juga jangan lupa untuk hadir di ibadah youth setiap hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Ditunggu ya, God bless you. Shalom teman-teman, ikut gereja anak yuk hari Minggu jam 9.30. Ikut sekolah doa juga yuk hari Kamis jam 6 sore. Ditunggu ya. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom, puji Tuhan. Baik saudara yang ada di rumah, shalom, selamat pagi. Selamat datang, kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati Tuhan, sebab Tuhan begitu baik, sehingga Dia menyertai saudara dan saya pagi hari ini. Haleluya, mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Bapa buat kasih dan setiamu dalam hidup kami. Sehingga pagi ini Tuhan kami boleh datang, kami boleh sampai di tempat ini. Itu semua karena kasih karuniamu Tuhan. Dan bila pagi hari ini kami mau menyerahkan tubuh jiwa roh kami. Kami mau naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menyertai ibadah pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapa Engkau setia. Haleluya. Mari naikkan pujian ini bersama-sama.
siapkan hatimu, naikkan syukurmu pagi hari ini, benar-benar dari hatimu. Kau setia. Ini ungkapan dari hati kami Tuhan. Kami katakan dengan iman kami, Engkau Bapa yang setia sampai saat ini Tuhan. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Adakah di antara saudara yang hari-hari ini engkau merasakan Bapa tidak setia? Pagi hari ini Dia membuktikan bahwa Dia Allah yang setia. Dia membuktikan kalau saudara datang di tempat ini, itu semua karena kesetiaan Tuhan. Amin. Mari angkat tangan saudara. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan. Dengan iman katakan, ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia,
Mari naikkan syukurmu. Naikkan syukurmu kepada Tuhan Allah yang setia. Haleluya. Tiada yang sepertimu Tuhan, tiada yang sepertimu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Glory haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Mari saya undang, perlahan-lahan kita berdiri bersama-sama dan angkat tanganmu tinggi-tinggi untuk Tuhan. Sampai saat ini kami kuat, sampai saat ini kami bertahan itu karena kesetiaan Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan. Amin. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan, yes. Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam kesesatan Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Katakan Immanuel. Dengarkan pagi hari ini, Dia yang berkata Dia Immanuel. Immanuel, Engkau Allah beserta. Sekali lagi katakan Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku.
kagumi sepanjang masa, bahkan sampai akhir hidup kami. Engkau tetap Allah Immanuel bagi kami. Terima kasih Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini kami mau pakai panji-panji keselamatan kami. Kami mau pakai tangan kami untuk bersorak-sorai bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang siap memuji Tuhan. Katakan bersama-sama. Sekali lagi katakan, sorak-sorai bagi Allah kita. Yes, Dia Allah yang sangat baik buat saudara dan saya. Sebab tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Ada kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru. Tetap melihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Katakan, oh oh oh, yeah yeah yeah. Sekali lagi Tuhan Yesus baik. Oh oh oh, yeah yeah yeah. Sama-sama. Ada kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap melihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Saya ingin mendengar suara jemaat katakan, oh oh oh, yeah, selamanya Tuhan Yesus baik. Oh oh oh, yeah. Dia baik bagiku, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, untuk sekarang dan selamanya. Dan sungguh Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Dan sungguh baik, Tuhan Yesus baik. Oh oh oh, yeah. Sekali lagi ya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh oh oh, sangat baik. Untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya, amin, haleluya. Yes, saudara, meskipun di sekeliling kita keadaannya tidak baik, tapi Yesus kita tetap sorak-sorai bagi Allah kita yang baik. Haleluya. Firman terangi jalanku. Firman terangi jalanku. Perisai iman di waktu. Lindungiku dari segala tabungan. Karena Dia bersama. Dia
Mari sama-sama katakan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya dalam namanya, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya siap-siap katakan. Hanya di dalam namanya Yesus sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Karena di dalam namanya ada pengharapan, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Haleluya. Yes, haleluya. Sebelum saudara duduk, salam kiri kananmu minimal 500 orang. Sampai besok pagi nggak duduk saudara ya. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan dan minggu ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan 2 kali. Yang satu untuk diakonia saudara ya. Kita siapkan persembahan kita dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Mari semuanya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi yang luar biasa ini Tuhan. Kau mengumpulkan setiap kami Tuhan. Dan Tuhan sebentar lagi kami akan memberikan sebagian dari berkat-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi ini Tuhan. Biarlah persembahan ini Tuhan bisa berkenan bagi kerajaan-Mu Tuhan. Dan memperluas gereja-Mu ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan persembahan boleh dijalankan. Ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, di sisiku kami mau mendengar suara-Mu. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu.
Mari pagi hari ini nyatakan imanmu bahwa engkau dan saya mau setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi. Ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, kau hadir di sisiku. Dengarkan kata Tuhan berkata, kau berkata, jangan takut, kau beriku kemenangan. Allah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti. Mari engkau yang mau setia kepada Tuhan, ayo sama-sama kita bangkit berdiri bersama-sama. Untuk selamanya, selamanya kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allah. Mari sama-sama katakan dengan iman, Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan. Tak sekalipun kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti. Amin. Di sepanjang hidupku, untuk selamanya, untuk selamanya setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Sekali lagi katakan, Kaulah Tuhan. Dengan iman kita berkatakan, yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya Kau setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan
Haleluya. Haleluya. Yarabashikyara barashikara. Indarabashikyara labarabashakara. Haleluya. Rabashikyara barakyara bashakara. Sekalipun seringkali kami tidak setia, tapi Engkau tetap setia Tuhan buat kami. Dan siang hari ini Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami, sedang melawat setiap hati yang hadir siang hari ini Tuhan. Apapun keadaan mereka hari ini, percaya Engkau pasti menolong. Lewat firman-Mu kami dikuatkan, kami diberkati, kami dituntun setiap langkah kami. Dalam nama Yesus kami percaya, hari demi hari Engkau Allah yang menyertai kami, sebab Engkau Allah Immanuel. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkaryalah siang hari ini di tengah kami, lewat firman-Mu. Di dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat pagi menjelang siang. Apa kabar? Luar biasa. Allah kita baik. Allah kita setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun kita tidak setia, Dia tetap setia. Amin. Pagi hari ini saya melihat wajah-wajah yang luar biasa. Wajah-wajah yang diberkati Tuhan. Wajah-wajah yang setia. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini memang judulnya, temanya kesetiaan. Kesetiaan kita lihat. Kita lihat di Amsal 3. Amsal 3 ayat 3 dan 4. Dia Allah yang setia, Allah yang luar biasa. Ya saudara, kita baca firman Tuhan pagi hari ini. 1, 2, 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskan itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Yang ayat 3 tadi berkata, janganlah kiranya kasih dan setia itu meninggalkan engkau. Kalungkan itu pada lehermu, tuliskan itu pada loh hatimu. Jadi artinya kita harus pakai kasih dan setia itu setiap saat. Di dalam pekerjaan, di dalam komunitas kita, sehari-hari. Ya, jangan ditinggalkan. Kalung itu dipakai terus.
Jangan dipakai, dicopot, dipakai, dicopot, ya kan, suwe-suwe hilang, ya. Jadi pakai terus kasih dan setia itu, jangan pernah ditinggalkan. Karena ayat 4 berkata, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ketika kita mengalungkan kasih dan setia itu, kita mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah, dalam pandangan manusia. Penghargaan, kasih dan penghargaan itu artinya apa? Reward ya, hadiah. Hadiah dari Allah, hadiah dari manusia. Kalau manusia itu sudah senang, umpamanya saya sudah senang sama teman itu. Kita pasti menghargai dia dengan apa, dia mau apa, kita ya kasihlah. Seperti itu ya, jadi kayak sahabat, kita tetap setia. Juga penghargaan, dapat hadiah. Dari manusia kita lihat contohnya penghargaan dari manusia. Kita baca tadi di Markus, Markus 6, ayat 22 sampai 25. Ceritanya itu tentang Herodias. Raja Herodes pada waktu itu, waktu dia jadi raja, dia berulang tahun. Nah pada event ulang tahunnya ini, dia itu menyuruh anaknya si Herodias. Jadi Herodes kawin dengan Herodias, dapat ya anaknya ini anak bukan dari Herodes. Herodias ini sudah kawin sama Filipus. Filipus ini saudaranya Herodias, saudaranya Herodes. Jadi, nah waktu Herodes mau ngambil Herodias ini, Yohanes Pembaptis sudah bilang jangan, itulah bojone saudaramu, jangan kau ambil, ya kan? Tapi ya tetap aja sama Raja Herodes diambillah si Herodias ini. Nah anaknya Herodias ini pada waktu ulang tahunnya Herodes ini dia menari yang sangat luar biasa sampai semua tamu-tamu yang hadir itu terpukau. Senang, bahkan Raja Herodes pun juga senang melihat tari-tariannya itu yang luar biasa. Ya, jadi sampai Herodes bilang apa? Kamu minta apa? Tari-tarianmu itu bagus. Kamu minta hadiah apa? Setengah dari kerajaanku pun akan kuberikan kepadamu kalau kamu mau minta itu. Tapi si anaknya Herodes gak mau, dia mau tanya mamanya dulu. Minta apa? Mamanya bilang, minta kepalanya Yohanes Pembaptis itu ditaruh di talam. Minta hadiah itu. Maka dimintalah hadiah seperti itu. Ya, diberikan kepala Yohanes dipenggal. Itu hadiah dari manusia. Sampai segitunya, apalagi hadiah dari Tuhan, penghargaan dari Tuhan. Kita bisa bayangkan sendiri apa? Karunia, kuasa, otoritas. Luar biasa kan? Nah, ketika kita sudah mengalungkan kasih dan setia itu kita mendapatkan semua itu dari Tuhan. Jadi, apalagi yang mesti kita takutkan hari-hari ini? Kan orang bilang, oh tahun ini tahun 2023, tahun yang suram, tahun yang gelap, apa-apa susah. Ya. Tapi kita enggak usah takut, omongannya orang itu enggak usah didengerin. Ya. Kita kan cuman berganti tahun aja. Hidup kita kan sama. Dari 2022 sampai ke 2023, cuman tahunnya aja yang berubah. Dari 22 jadi 23. Jadi kenapa kita mesti takut? Apa yang kita takutkan? Kita punya Allah yang setia, ya kan? Dia tidak pernah meninggalkan kita. Seperti itu di Ibrani 11 ayat 5b berkata, 13 ayat 5b. Nah, bukan ini. Oh ya betul. 13 ayat 5. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Firman-Nya sudah berkata seperti ini. Masa Tuhan berfirman terus dia bojok, gak mungkin kan?
Kalau dia sudah bilang tidak meninggalkan, ya tidak meninggalkan. Tidak membiarkan, ya tidak membiarkan. Firman-Nya itu ya dan amin harus kita percayai. Ya. Jadi kita tahu Allah kita itu setia. Coba kita lihat lagi di Markus 4. Sekarang ini Markus 4. Ayat 35 sampai 41. Judulnya perikopnya itu tentang angin ribut yang diredakan. Ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. 36, mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepada dia, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. 40. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut, mengapa kamu tidak percaya? Ya kan? Jadi ini dikatakan di sini murid-muridnya itu begitu takut. Sampai dia bilang, Guru, kamu tidak peduli kalau kita binasa. Guru, engkau tidak peduli kalau kita ada masalah. Guru, apa engkau tidak peduli kalau kita ini ada penyakit, sakit tidak sembuh-sembuh. Masalah keuangan, masalah hutang. Apakah engkau tidak peduli? Tapi apa Yesus bilang? 39. Yesus bilang kepada murid-muridnya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ya kan? Setelah murid-muridnya berkata seperti itu, spontan Yesus bangun dan berkata seperti itu. Berkata kepada angin dan danau itu untuk tenang. Dan berkata kepada murid-muridnya itu, kenapa kamu takut? Sekarang ini loh, kenapa kamu takut? Masalah apa yang kamu hadapi sampai kamu takut? Ya kan? Tuhan itu setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tapi sekarang ini banyak orang yang tidak setia. Banyak sekali. Tidak setia pada pasangan. Ada pil, ada will, ada kapsul, tidak tahu apa ya. Itu tidak setia pada pasangan. Tidak setia pada gereja. Gereja sana, gereja sini. Oh, gereja ini nyebelin. Banyak yang resek. Ya kan? Banyak sing bencekno. Ya. Semua gereja itu sama. Semua gereja itu tempat bengkel untuk memperbaiki sifat-sifat manusia. Ya kan? Lewat firman Tuhan kita diubahkan. Karena firman Tuhan itu yang memerdekakan kita. Jadi apalagi setia kepada siapa? Setia pada Tuhan. Enggak setia menduakan Tuhan. Cari dukun, cari orang pinter. Cari paranormal. Itu menduakan Tuhan, tidak setia kepada Tuhan. Mengandalkan manusia. Mengandalkan diri kita sendiri, seolah-olah kita tidak punya Tuhan. Ya kan, nah itu. Apalagi, setia kepada apa lagi? Setia kepada pekerjaan. Oh, pekerjaan sana, sini resign, sana nanti kerja resign lagi. Katanya bosnya jahat. Katanya kerjaannya keras, gajinya kecil, gajinya nggak naik-naik. Padahal lo kerjaan KB itu soro, ya toh berat. KB itu soro, ya toh berat. Nggak ada pekerjaan yang ringan. Apalagi kita ini dibayar mahal, itu harus pakai otak dan kekuatan. Ya kan? Seperti itu. Jadi kita tetaplah setia pada pekerjaan. Tetap setia di gereja. Karena di gereja itu harus setia. Kalau mati itu kita harus perlu surat dari gereja loh.
Kalau kita keliling-keliling, kita tidak tahu jemaat di mana. Terus ya apa? Kita ini perlu surat, mati pun perlu surat. Ya kan? Ya, seperti itu. Jadi ayo tetap setia di gereja, tetap setia mengandalkan Tuhan, percaya pada Tuhan, melekat. Jangan sampai doa bolong-bolong. Hari ini doa, besoknya lagi enggak, besoknya lagi enggak, sampai sudah kadung enggak berdoa, jadi enggak berdoa terus. Padahal kita ini harus selalu berdoa. Ketika kamu ada masalah, ketika kamu tidak ada masalah pun harus selalu berdoa. Kita percayakan hidup kita sama Tuhan. Pagi, siang, sore. Saya di Surabaya itu, siang nanti jam 11 sudah Zoom. Malam jam 7 Zoom lagi. Pagi saya doa pribadi. Jadi harus terus berdoa. Jangan nanti ada pekerjaan doanya besok aja. Diropel, seperti itu doa. Karena doa itu, kuasa doa itu luar biasa loh saudara. Iya kan? Kita enggak perlu terus melayani di mimbar. Oh pengkhotbah, singer, WL, pemain musik. Kita berdoa itu sudah melayani Tuhan. Kita bersaksi kita itu juga melayani Tuhan. Kita memberi itu juga melayani Tuhan. Itu loh. Jadi kita tidak perlu terus harus melayani di mimbar. Supaya orang itu tahu, tidak. Gitu ya saudara. Jadi kita harus setia. Sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan itu tetap setia. Itu 2 Timotius 2 ayat 13 yang berkata seperti itu. Sekalipun kamu tidak setia, aku tetap setia. Karena aku tidak dapat menyangkal diriku. Firman Tuhan katakan seperti itu. Ya, kita harus tetap setia. Kita harus melayani Tuhan. Nah, seperti dikatakan tadi, dengan kesetiaan kita memperoleh segalanya. Penghargaan dari Tuhan. Dengan kasih dan setia Tuhan kasih kita penghargaan yang luar biasa. Gak usah takut lagi, ya kan? Untuk segalanya tidak usah takut lagi. Sampai di Roma ayat 8, ayat 35 berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang? Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari Kristus. Kristus itu terlalu mengasihi kita. Terlalu mengasihi kita. Tidak ada yang memisahkan kita. Apakah itu masalahmu, apakah itu sakit penyakitmu, apakah kamu punya uang atau enggak, apakah kamu punya pekerjaan atau enggak, apapun masalah yang kamu hadapi hari-hari ini, tidak ada yang bisa mengasihi Kristus. Dia selalu ada menyertai kita. Betul apa katanya pujian tadi? Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita di dalam segala perkara. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia itu Allah yang dahsyat dan luar biasa. Sang pembuat mujizat, God of wonders. Hanya Dia yang bisa membuat mujizat buat kita. Asal kita percaya. Percaya bukan karena melihat, tapi karena percaya. Ya kan? Ada kan lagunya itu, percaya bukan karena melihat. Bukan melihat dulu mujizat baru kita percaya, bukan. Percaya dulu kita melihat mujizat. Kalau enggak percaya enggak melihat mujizat. Itu kan? Nah seperti itu. Oleh sebab itu, kalau kita mau dihargai Tuhan, kita mendapat hadiah, kita mendapat kasih Tuhan, ayo kita serahkan, miliki penyerahan total. Hidup kita ini serahkan sama Tuhan sepenuhnya. Kita harus percaya,
Kita harus melekat sama Tuhan. Kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Dalam keadaan apapun kita harus mengucap syukur. Karena dengan mengucap syukur itu kita membuka pintu sorga. Membuka pintu-pintu berkat. Jadi kita seneng gak seneng, ya mengucap syukur. Itu ya. Jadi setelah kita ditolong Tuhan, kita juga harus bersaksi. Karena bersaksi itu juga melayani Tuhan. Bersaksi itu membangkitkan semangat dari orang yang mendengar. Itu wujud dari kasih kita sama orang yang mendengar itu supaya dia juga oh iya ya, orang itu ada mujizat. Aku pasti juga dikasih mujizat sama Tuhan. Ada kekuatan iman. Nah, jadi sekarang ini ayolah kita pakai kalungkan kasih dan setia itu. Sehingga mujizat itu boleh terjadi dalam hidup kita. Saya juga mau bersaksi kehidupan saya dari awal hingga akhir. Ketika saya masuk Sidoarjo tahun 99. Saya waktu itu sudah tidak kerja, terus mobilku diambil orang, rumahku disita, dalam hari itu juga. Dalam hari ini mobilku hilang. Jadi aku mau jual mobil, ceritanya itu aku mau jual mobil. Jual mobil itu sudah, ya Bu, ya nanti ini kita lihat mobilnya ya. Oke, janjian ketemuan di mana? Ketemuan di rumahnya temanku itu buka salon. Udah, ketemuan di sana, aku sudah bawa surat-suratnya segala toh sama mobilnya. Sudah tuh sampai di sana itu ketemu sama orang itu, saya coba mobilnya coba. Aku ikut, temanku ikut. Sudah selesai. Balik lagi ke rumahnya si temanku ini, ya kita mau ngomong-ngomong lah, mau ngomong harga apa segala macam gitu. Terus orang itu gini, saya tak lihat lagi. Lah aku ini kayak orang goblok itu, diem aja. Hei, Tutno katanya gitu. Tak Tutno hilang, ya ampun hilang. Jadi terus tak telepon, pertama telepon diangkat. Di mana Pak? Ini. Terus akhirnya telepon lagi sudah hilang. Dimatiin nomor teleponnya di handphonenya. Aduh Mbok, rasanya lemes kakiku. Itu ada kunci rumah di situ. Rumahku itu pada waktu itu di Puri Indah Blok X, belakang sana. Jadi lemes kakiku sampai tetanggaku, kenapa? Iya mobil. Jadi temanku suaminya itu suruh naik atap, bukain pintu rumah. Karena pintu rumah itu ada di dalam mobil, semua itu di dalam mobilnya, jaketku, sepatu, itu namanya kan rumah keduaku ya toh. Jadi kemana-mana itu tak bawa gitu loh. Jadi ya wis hilang. Nangis lah aku, cek gobloknya aku ini sih, cek gobloknya, nangis itu. Nangis karena kebodohanku. Akhirnya orang sebelah itu bilang gini, Bu, ini loh ada orang pinter, tonggoku itu pinter. Ndak wis, aku bilang gitu, ndak apa-apa. Lapor polisi tak, ndak wis, daripada diorot-orot meneh toh, iya toh. Wis ndak diem aja, sudah diem. Diem nangis, sudah diem nangis. Besoknya temanku telepon, Grace, kamu tuh dicari orang BTN, lu ngapain? Katanya rumahnya mau disita. Mateng kok, aku bilang, di mana Nen BTN itu? Aku sudah tidak ada mobil, aku naik apa ini? Aku bilang gitu. Mobilku hilang loh kemarin. Terus naik bemo apa? Aku enggak ngerti, ya toh. Bemo itu loh, yang orange itu loh, yang warna orange. Kamu tuh turuno di Haji Mukmin, turuno di situ. Ya wis lah, dengan mataku yang bengkak segini, aku pergi ke BTN, benar, disita. Ya sudah itulah, kalau Tuhan mau ambil kita enggak bisa bikin apa-apa. Ya kan? Itu aku juga harus jalani. Sudah enggak ada mobil, enggak kerja, Billy masih sekolah, waktu itu masih SD kelas 1. Sampai pindah rumah itu, dari blok X ke Z, pindah rumah kan. Sampai enggak punya uang untuk
ngangkatin barang itu loh, kan perlu mobil. Nah pada waktu itu Bu Ratna istrinya Pak Willy Yosef itu make up. Nah aku yang ngeriasin, dia yang foto-foto gitu loh, foto keluarga gitu loh. Nah begitu aku selesai dapat uang, baru aku dikasih, setelah make up baru aku dikasih uang kan. Tapi si pembantuku Sri ini sudah telepon, Bu sudah tak pindah no, barangi. Loh naik apa Sri? Naik itu Bu, bak sampahnya Pak Madon. Hah? Pak Madon punya bak sampah lak rusuh Sri, tak gituin. Enggak Bu, sudah dibersihin kata gitu. Ya sudah, mau apa lagi? Besoknya begitu saya terima uang dari Ibu Ratna, baru aku sewa mobil untuk ngangkat yang berat-berat itu kayak lemari. Ya kan? Itu loh, harus kita jalani, itu proses. Proses untuk mendewasakan kita. Kita ini bukan anak-anak gampang. Ya kan? Kita harus kuat. Jadi kalau kita ada masalah atau apapun, puji Tuhan, aku naik level. Ya kan? Tidak usah takut. Tuhan itu loh menyertai kita terus sampai hari ini pun, sampai aku pindah ke Surabaya, Tuhan terus. Ketika aku tidak bilang sama Billy, duitnya mama habis tuh, uang belanja, enggak mau disentak aku di sana. Mama baru dikasih uang, sudah habis yang lain, sudah ngomel. Jadi aku diam, Mai. Tuhan aku sudah punya uang dalam hati. Besoknya, Bu Ruth, nomor rekeningmu berapa? Ngapain? Tak gituin. Enggak, aku ini loh ada berkat mau bagi-bagi. Sungguhan tak? Ya wis baru tak kasih nomor rekeningku. Nah itu loh. Jadi kita enggak usah ngomel kalau ada masalah. Bersyukur bersyukur. Bersyukur terus apapun keadaan kita. Waktu itu juga pernah. Kita mau ke gereja di forum. Nah pertamanya kan aku bilang Sebil, mama mau pakai mobil. Ya wis, deng wayane aku mau pakai mobil, dia pakai itu mobil. Ya wis tak anterno mah. Dianterno dia itu enggak tahu jalan, tak tunjukin jalan. Ngomel, wis ngomel wis ngguatelno ati ya toh. Gitu. Jadi aku ini mangkel wis sambil berbesmili gitu. Aku bilang, "Duh Tuhan, terima kasih, aku bersyukur aku punya anak model kayak gini Tuhan, terima kasih." Aku bilang gitu. Langsung dia berhenti ngomel. Di mukanya dia aku bilang, "Terima kasih punya anak model kayak gini." Aku nangis. Ngomongnya nyelekit deh, ya kan? Ya mulai itu aku enggak mau naik mobil. Kalau dia enggak bilang, "Naik mobil mah?" Enggak. Aku naik motor lebih enak. Enggak macet bisa kemana gini-gini ya. Kalau mobil kan ngenteni terus. Jadi lebih enak naik sepeda motor dari mobil. Jadi enggak pernah naik mobil. Kalau enggak, kayak tadi ini barusan. Aku sudah telat. Dari jam 6 lewat 9 menit itu aku masuk di Grand Pakuan. Aduh, ini keluar aja ke mana itu? Ke forum aja aku 45 menit. Apalagi ke Sidoarjo ini waktu ini sudah tinggal 23 menit. Aku harus nyampe Sidoarjo ya opo carane? Balik lagi aku. Ambil mobil sepeda motor tak taruh, aku ambil modal aku ngebut di tol itu. Sampai aku lihat 100 lebih. Tak turunin lagi. 100 lebih. Aku wedi. Takut lah ada polisi toh. Kan enggak boleh di luar kecepatan toh. Ada batas kecepatannya kan. Jadi aku tuh sampai Sidoarjo itu jam 6.33 menit. Oh puji Tuhan. Etolnya ya gitu. Aduh itu etolnya ada isinya apa enggak ya. Aduh Tuhan bikin mujizat Tuhan. Bikin mujizat ada isi apa enggak ini. Sudah, begitu sampai di ini Sidoarjo, tak masukin etolnya, puji Tuhan ada. Jadi uangnya di etol itu 900 perak. Duh puji Tuhan, aku bilang aku enggak bingung lagi nyari itu kan buat isi etolnya. Jadi kan waktunya kan terus di sini sudah mulai, sudah jam 6.30 sudah mulai. Nah aku sampai sini 6.33.
Oh Tuhan, puji Tuhan, aku sampai dengan selamat di sini. Ya sekalipun ya masih sport jantung juga ya. Ini etol ada apa enggak, belum lagi ngebutnya itu sampai 100, kadang 100 lebih tak turunin lagi. Takut aku, moro-moro terus selip ya, aku enggak berani. Ya sudah, itu akhirnya aku tiba di Sidoarjo dengan selamat. Bisa khotbah sampai sini, masih bisa mendengar khotbahku sekalipun khotbahnya ya seperti ini. Ya tapi puji Tuhan. Nah itulah saudara. Jadi kita harus memiliki penyerahan total sama Tuhan. Kita harus lebih percaya kepada Tuhan, lebih melekat kepada Tuhan dalam doa, terus mengucap syukur, terus setia sama Tuhan. Ya, terus setia. Jangan kemana-mana sudah, ya setia sama Tuhan. Kalau kita sudah dapat mujizat, ayo saksi. Jangan disimpan saksinya. Oh saksinya untuk tahun depan aja malam tahun baru. Ya enggak ya, si suwe malam tahun baru aja kemarin. Ya kan? Nah seperti itu. Ayo kita jadi terang, jadi berkat bagi banyak orang. Nah seperti itu saudara. Ayo kita bangkit berdiri. Kita sudah menyelesaikan ibadah kita siang hari ini. Kita angkat itu Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Berjanji dan sanggup menggenapi, imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dan aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi, imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dan sekali lagi katakan aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi, imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dan sekali lagi katakan aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi, imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dan aku punya. Katakan dengan sungguh-sungguh Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi, imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, haleluya, terima kasih, terima kasih.
shikara bara shikara. Chikara bara yara bara shikara. Chikara bara shikara. Kira bara yara bara shikara. Chikara bara shikara. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu siang hari ini. Kami bersyukur punya Allah yang besar, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Allah yang selalu ada bersama kita di setiap masalah kita. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah membiarkan kami sendiri dengan masalah kami, atau dengan sakit penyakit, atau dengan apapun Tuhan, Engkau selalu ada bersama kami, Allah Immanuel. Dan siang hari ini kami bersyukur buat firman-Mu. Kami boleh dengar, kami boleh tahu bahwa Engkau Allah yang setia. Tidak ada yang dapat memisahkan kasih Kristus. Tidak ada yang dapat memisahkan kasih-Mu dari kami, Bapa. Apakah itu masalah kami? Engkau tetap ada bersama kami. Engkau tetap menjadi penolong kami yang sungguh sangat terbukti. Bahkan Engkau sendiri Tuhan yang menyelesaikan semua masalah kami hari-hari ini. Kami tidak takut Tuhan, sekalipun banyak orang mengatakan bahwa tahun ini tahun gelap, tahun suram. Tapi kami tidak takut karena kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi kami, Allah Immanuel. God of Wonders, sang pembuat mujizat itu ada bersama kami. Engkau yang melakukan mujizat demi mujizat dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur, oleh sebab itu Tuhan, kami mau tetap setia kepadamu. Tetap mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Mengikuti segala perintah-Mu. Tuhan terima kasih, kami bersyukur. Sungguh Engkau luar biasa. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu. Kami serahkan semua masalah kami dalam tangan-Mu. Masalah, sakit, penyakit, atau apapun yang sedang ada di dalam kehidupan kami hari-hari ini. Bahkan ketakutan pun kami serahkan dalam tangan. Tidak ada, Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Di dalam nama Yesus, Engkau yang berkarya di tengah-tengah kami. Dan kami percaya sepulang dari tempat ini, Roh Kudus terus berkarya. Roh Kudus terus berkata-kata kepada kami semua yang hadir siang hari ini. Apa yang harus kami lakukan, Engkau terus Tuhan yang menuntun setiap langkah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat berkat-berkat-Mu. Kami boleh menerima mujizat-Mu siang hari ini. Terpujilah nama-Mu, kami naikkan syukur. Dalam nama Yesus yang sudah diberkati Tuhan siang hari ini, sama-sama katakan amin. Mari kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk satu pesan-Mu yang sudah Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu, Ibu Evangelis Ruth Meti Grace. Bahkan beliau juga sudah menyaksikan bagaimana Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menyediakan apa yang dia butuhkan. Walaupun dia harus melewati masa-masa yang sulit di dalam kehidupannya, tetapi Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami berjalan seorang diri. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau dan kami rindu. Kami juga mau menjadi umat-Mu yang setia kepadamu Tuhan. Dan tiba saatnya kami mengikuti ibadah pada siang hari ini. Kami pulang dari tempat ini dan kami boleh menerima berkat Tuhan. Mari saudara, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah pada siang hari ini. Dan kami rindu Tuhan, kami pulang dari tempat ini. Kami yang mengikuti ibadah secara online, kami angkat kedua tangan kami untuk kami boleh menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan, dan penyertaan dari Allah Bapa,
Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.